Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Terima kasih Lydia, musik leader, para pemain musik. Ya, silakan duduk. Cek kecil. Oke. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saudara. Ya oke. Mulai dari awal ya. Saya play di sini aja. Oke. Ini teknologi. Pastor Prin ini tiap minggu atau tiap hari sekarang kirim kayak seperti ini ya untuk his restoration. Ya ini hari keberapa saya catat begini. Have a confident expectation that your restoration will manifest in the coming days. Ya, miliki keyakinan pengharapan. Jadi keyakinan pengharapan. Ya, saudara masih perkatakan misalnya setiap waktu saya bilang ini, Tuhan, restore, Tuhan kembalikan. Ya, kita ingat bahwa kita tuh nggak bukan nyusahin Tuhan, bukan ya. Tapi Tuhan tuh sudah bayar overpayment. Tuhan udah disegin, dia adalah yang untung, ya, dia gainer. Jadi waktu kita Tuhan restore, kita bukan kayak lagi ngejar sama yang tipu kita atau yang bohongin kita atau yang nyuri dari uang kita di masa lalu, bukan. Ya, dia sudah bayar duluan, dia sudah tersedia harta bendanya begitu banyak buat kita dan kita bilang restore. Tuhan bilang, ya itu anak gua dari kemarin, ya kan? Ya kenapa menunda-nunda? Ya kesehatan kita, kesehatan jiwa kita ada yang dengan merasa lemah, lesu, ya nanti kita lihat ya bagaimana hal itu tuh mestinya nggak terjadi, ya nanti kita lihat. That your restoration, ya bahwa restorasimu akan termanifestasi pada hari-hari yang akan datang. Artinya hari-hari yang akan datang, hari-hari yang di depan, kualitas. Ya, coming days, ya hari-hari di depan ini, ya, saudara jangan sampai 2015 habis, saudara nggak dapat apa-apa. Itu namanya nanti dikatakan slow heart, namanya itu hati yang lambat. Itu udah tahu kok, ya. Dalam habis minggu yang lalu, saya turun tentang mestinya Pastor Henry, Dr. Henry ya khotbah ya, bilang wah tapi dia mesti inseminasi katanya hari Minggu, ya oke lah. Ya, cuma hari Senin dapat kabar LKY Lee Kuan Yew meninggal, ya kan. Hari Sabtu kemarin ya. Tapi maksudnya gini, ya orang mati ya nggak bisa hidup, tapi dia umur 91 luar biasa ya. Dan kita orang Singapura sedih ya, kita ikut juga prihatin itu ya. Pak John sampaikan, wah kita ikut ngantri kitanya 8 jam. Tapi saya bagi-bagiin ini nih tisu, ada 1.500 tisu basah. Ya, tapi saya bilang ini dari GCB katanya. Ya udah nggak apa-apa ya, nanti saya report juga lah ke NCC. Jadi saya harus report sama saudara ya. Saudara, kita punya senior partner atau punya saudara seperjalanan ya di Singapura ya. Saudara, saya nggak bosan ulang ya. Mereka tuh sebenarnya sudah mengalami restorasi ya. Bagaimana saya baca kesaksian Pak Luki itu hanya satu dari ribuan, mungkin ratusan ribu kali ya kesaksian yang masing-masing orang tuh ngalamin bagaimana hidupnya direstorasi ya, bagaimana baik keuangan, baik kesehatan, baik hubungan, semua direstorasi. Saudara nggak usah lihat ini ya, wah penyakit saya mah udah dokter udah vonis ya, udah nggak bisa sembuh ya kan, atau apa ya, nggak masalah ya, karena apa yang Tuhan bayar, yang Tuhan restore, yang Tuhan kembalikan itu jauh lebih besar. Amin ya. Jadi jangan kita tuh terintimidasi. Kenapa ya? Karena saya juga heran ya. Kita pikir gini, kalau kita masih
hidup mungkin keuangannya belum begitu banyak atau masih pas-pasan atau masih gimana, kita wah enaknya kalau orang kaya, orang tuh udah banyak duitnya, udah apa ya. Saya ketemu hari-hari ini even orang Kristen gitu ya, bahwa waktu dia punya kekayaan, punya keluarga yang baik, sebenarnya nggak punya kekurangan apa-apa, tapi karena dia punya banyak duit, mungkin dia punya duit untuk check up tiap tahun atau tiap bulan mungkinnya, atau saya nggak tahu lah. Saya bilang sih, saya general check up itu boleh dibilang hitung jari lah ya, kecuali persyaratan untuk apa ya. Kalau misalnya orang beli asuransi, oh ya persyaratan general check up ya. Nah waktu di check up ini, wah ada yang kurang, ada yang gini, ada yang merah ya, itu bisa menjadi apa tahu saudara, menjadi hukum Taurat dalam hidupnya ya. Bisa menjadi itu yang dia takutkan. Wah saya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini, nggak bisa ini. Padahal bisa beli apa aja ya. Dan saudara, saya bersyukur ya, kita di tempat ini kita dengar firman Tuhan. Tuhan tebus kita semua. Tuhan kembalikan kesehatan kita, setiap sel-sel tubuh kita, ya kan? Misalnya gula darah. Wah nih pas di check up insulinnya rendah kali, karena ini insulin yang menormalkan gula darah dalam tubuh kita itu ada masalah atau kurang atau apa, saya nggak tahu lah. Saya kurang begitu ngerti sebenarnya soal-soal itu. Ya, dan kemudian itu dipercaya. Ya, dan itu menjadi hukum Taurat, menjadi yang menjadi tekanan bagi kehidupan seorang. Nah, sekarang kita balik. Sebagaimana di surga, demikian kita di bumi. Amin. Tuhan membuat semua, misalnya tadi gula darah perlu insulin. Insulinnya itu normal, keren gitu, kuat, stabil dan semuanya. Ya, saudara, kesehatan itu Tuhan berikan buat kita sempurna. Amin. Ya, tubuh Kristus. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan itu berikan kepada kita itu sebenarnya sesuatu yang ajaib, benar-benar. Ya, benar-benar ajaib. Ya, makanya kalau orang baru lihat, oh itu peserta, oh itu kan yang saya udah pernah lihat tuh, kemarin ada dokter, saya ketemu dokter. Dia bilang, iya saya dengerin tuh yang Pak Melki bilang, ya walaupun ujungnya dia bilang itu kan karismatik, karena dia orang Katolik. Ya, tapi dia sempat lihat, dia bilang itu yang muda itu kan, muda mana? Wah dia sama dokter, saya bilang gitu kan. Dia lahir tahun 63. Bagaimana Tuhan kembalikan kesegarannya, kesehatannya, kekuatannya. Amin. Amin. Ya, dan itu bukan buat dia doang, buat semua kita. Amin. Ya, jadi ini ajaib ya. Saudara nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk menerima ini. Kenapa? Karena orang kalau nggak ngerti gitu ya, bukan hanya di luar Yesus, tetapi orang Kristen sekalipun ada perhambaan, ada tekanan dalam kehidupannya. Ya, bapak saya mah gula darah, bapak saya kena jantung, matinya dia kena jantung. Kan jadi gitu. Ya, saudara lupa, yaitu bapak Adam manusia pertama, benar nggak? Adam 1. Kita punya Adam kedua, amin. Siapa yang di sini anak Yesus? Tunjuk tangan coba, yang tinggi. Yesus ada gula darah nggak? Sakit jantung, darah tinggi? Ya? Saudara anaknya, amin. Kita saudara, dia kakak sulung kita, minggu lalu kita dengar ya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Itu kita, amin. Tergantung keturunan siapa kan? Ayo mau keturunan siapa sekarang saya tanya? Yesus, amin. Yesus. Ya, Yesus. Ya, keyakinan. Oke. Ya, jadi Tuhan restorasi semua. Tuhan yang waktu kita renungin beberapa waktu yang lalu, kita renungin Ulangan 28 kan, bagaimana favor ada di atas kita, bagaimana berkat di atas kita, bagaimana berkat itu mengejar kita, menyusul kita, overtake dan tabrak kita. Ya, ada beberapa yang gak hadir. Ya, kemarin juga waktu di PA hari Rabu diingetin sampai minggu lalu ya, bahwa Tuhan memberkati kita di kota, berkati kita di ladang. Betul kan, ada ayat gitu kan? Tuhan memberkati kita di kota, berkati kita di ladang. Saudara, kita mungkin kalau nggak ngerti pertukaran, kita lewat aja. Ya, saudara tahu nggak? Di kota di Yerusalem, Tuhan itu dicambuk. Betul nggak? Ya, dimahkotai duri, ditampar, dipukul, diludahi, dicari nih jambutnya. Buat siapa saudara? Buat kita. Amin.
buat saudara dan saya. Ya, dihukum pusing nggak? Pusing. Nah, kalau pusing, saudara, Tuhan sudah ada pertukaran. Ya, belum di mahkota duri itu Tuhan. Terus buat saudara saya diberkati di kota, makanya saudara, amin. Kamu diberkati kalau di kota. Ya, diberkati juga di ladang, amin. Di mana Tuhan Yesus disalib? Di Bukit Golgota, ya, di luar kota namanya kan, di ladang kan? Di luar kota, sama-sama katakan di luar kota. Ya, di paku, kaki, ya, ditusuk tombak, saudara, amin. Ya, jadi kutuk bagi kita dikasih supaya kita diberkati, amin. Ya, jadi jangan main-main ya. Kenapa kita diingatkan ini? Minggu depan kita ini Paskah kan? Paskah ya. 3-4 Maret itu Paskahnya orang Yahudi. Ya, sebenarnya Jumat kan? Kita bilang Jumat Agung, hari Minggu. Kenapa kita hari Minggu? Karena kita tahu kebangkitan itu hari Minggu, amin. Ya. Dan kita ini senang banget. Saya gini ya, kita percaya bahwa kita tiap minggu perjamuan kudus Paskah itu sebenarnya ingat itu, ya. Jadi kita memang nggak terlalu terikat dalam konteks waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu. Udah penuh, udah selesai semua, amin. Ya tapi nggak ada salahnya kita merayakan pas momennya kan, karena ingat itu terjadi pertukaran, ya. Sebenarnya saya persiapkan untuk yang minggu depan, tapi karena Henry mesti nganterin inseminasi istrinya, jadi saya ganti hari ini. Oke, Tuhan ingetin supaya kita ini punya keyakinan gitu ya, bahwa kita diberkati dimanapun. Nah, next ya. Oke, jadi saya mau ingatkan kita ini. Tadi kan lagi perjamuan diingetin itu ya, bahwa sebenarnya di Taman Firdaus itu Adam dan Hawa itu diciptakan untuk menikmati semua, ya. Di Kejadian 2 ayat 9 dikatakan Tuhan itu menciptakan semua pohon, ya, mungkin ribuan, ratusan ribu pohon, ya, dan Tuhan bilang ini pohon buah-buahan, buahnya itu semua baik, sama-sama katakan baik, ya, bukan baik aja, dia bilang buahnya itu menarik, bilang menarik, ya, dan buahnya itu dimakan itu jadi baik, baik untuk dimakan, enak untuk dimakan, baik, enak, ya, dan dari begitu banyak pohon, ya mungkin jutaan lah saya anggap, ya kan, nggak tahu lah banyak begitu banyak karena setiap pohon itu ada buahnya, ya. Ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan, betul nggak? Ya, dan dua pohon ini ditaruh di tengah, ya, di tengah taman. Di tengah taman ini ada, sorry, saya katakan ya, balikin lagi. Saya bisa tandai di sini ya. Ada 4 sungai ya, Pison, Gihon, mungkin ya, Efrat, Tigris. Ya, ada 4 sungai itu, ya. Dan mengalir ke 4 ini, 4 penjuru. Saya buat kayak salib nih ya, memang salib ya. Dari tengah pohon Taman Eden, ya, Taman Firdaus, ya. Dan pohon pengetahuan yang baik yang jahat, kalau kamu makan mati, ya. Buahnya menarik, betul. Iblis bilang menarik, ya kan? Wah, buahnya bisa kasih pengetahuan nih, menarik, ya. Tapi waktu kamu makan mati. Jadi cuma ada satu hukum, ada cuma satu law, cuma satu hukum di Taman Eden pada waktu itu, ya cuma satu ini, jangan makan buah pengetahuan yang baik yang jahat, benar kan? Betul ya? Cuma satu hukum aja, spesial itu yang dimakan sama Adam dan Hawa. Ya, saudara, apalagi 10 hukum Taurat, apalagi tambah lagi 613 peraturan hukum, itu manusia itu yang dilanggar. Makanya Paulus bilang di Roma 7, saudara boleh cek di Roma
Roma 7 baca lagi. Ya, hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membunuh aku, membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Saudara, hukumnya baik, adil, benar. Siapa yang bisa sangka? Hanya orang-orang grace lah yang mengerti bahwa hukumnya itu adil, benar, kudus, tinggi, luar dalam. Bukan hanya tampak luar, tapi dalam juga Tuhan lihat. Itu tahu nggak sebenarnya saudara? Tetapi yang kudus benar aja tidak bisa menguduskan dan membenarkan, membuat kita adil. Itu masalahnya. Mati waktu kamu makan, kamu mati. Ya, tapi Tuhan udah punya plan B sebenarnya. Ya, cuman yang aneh, cuman kita belajar di sini bahwa sebenarnya manusia itu, kita akui aja memang sebenarnya kalau tuh bukan Tuhan yang kasih kita anugerah, kasih karunia, kita nggak bisa lihat Yesus. Betul nggak? Ya kan? Cuman yang sangat memprihatinkan kalau orang Kristen, ya anak Tuhan, Kristen bahkan dari lahir nggak mengerti bahwa semua itu kasih karunia, ditipu lagi untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan benar. Padahal waktu dimakan mati. Ya, saudara mau hidup mau mati? Mau hidup, amin. Saya mau hidup. Ya, jangan tegang-tegang, ya kasih tahu saya mau hidup gitu. Ya. Kalau saudara baca di Keluaran di Kejadian 3 ayat 22, pohon kehidupan ini waktu dimakan hidup kekal saudara. Tapi nggak pernah dimakan kan? Ya, saya lari sama Martin di Sabuga. Jadi nginget tadi kan keliling Sabuga. Tuh pohon ada buahnya. Ya, dia juga lihat ya. Pohon jeruk Bali. Buahnya nggak menarik, hijau gitu aja ya. Gede-gede kan buah pohon jeruk Bali, sudah tahu kan? Gede kan? Gede. Tapi orang yang lari nggak menarik, nggak lihat. Ya, kalau kita juga nggak liatin, juga nggak lihat. Coba kalau misalnya itu buah apel udah hilang tapi cuma orang kan? Ya, nggak ada tahu buah baru bukanya juga susah, pahit lagi gitu kan? Nah saudara, itu jeruk Bali. Saudara nggak tahu bahwa sebenarnya tree of life ini, pohon kehidupan itu waktu kita makan enak kan? Halo? Enak kan? Wah saudara, cuma Martin doang yang bilang enak di sini. Ternyata saya khotbah minggu demi minggu tentang kasih karunia, nggak enak ya? Enak apa nggak enak Yesus? Itu buah pohon kehidupan, nanti kita lihat. Ya, saudara, saya cuma mau kita tuh mengerti ya bahwa dalam kehidupan ini ternyata ada buah pohon pengetahuan dan baik dan jahat. Kalau kamu makan kamu mati. Ada buah pohon kehidupan. Waktu kamu makan, mungkin nggak terlalu menarik, tapi Tuhan bilang menarik juga karena semua pohon menarik ya. Tapi yang saya lebih lihat akhirnya kalau Tuhan nggak tampakkan sendiri di depan muka saudara, ya kita nggak makan saudara. Bahkan gereja-gereja bilang ini perjamuan itu, hati-hati kalau kamu makan, nanti bisa mati, bisa lemah, bisa sakit katanya. Ya kan ada ayat ya Pak di 1 Korintus 11. Ya baca yang bener tuh, ya kan? Yang nggak mengakui, nggak discern the lost body, itu yang mengalami itu. Artinya apa? Kesembuhan, kesehatan dari Tuhan tidak berlaku dalam kehidupan mereka. Udah bawa penyakit sendiri datang, mau ke rumah Paulus, mabok kita banyak minum gratis, makan rotinya juga gede-gede gratis. Ya salah sendiri kalau mati. Tapi kalau tubuh Kristus ada jahatnya nggak? Nggak ada. Rotinya saya beli itu bukan divisi, dibeli sama orang. Sehat itu rotinya, nggak bulukan. Ya, nggak penyakitan, nggak ada virusnya. Jadi tubuh Kristus sehat nggak? Ya, itulah yang orang nggak ngerti. Oke, ya kenapa Tuhan nggak bisa dan ini? Oke, dan ya kita diingatkan bagaimana waktu dalam kehidupan kita Tuhan itu sudah mati, dipecahkan, ya mati di kayu salib. Itu untuk saudara saya, ya itu dulu, ya. Oke, nah, ya, nah, apa kaitannya
Tuhan sebenarnya memulihkan itu lagi yang di Taman Eden. Tapi kita di Taman Eden, ya, di Taman Firdaus, tapi kita dalam keadaan bukan hanya sehat, kuat, dan semua pohon yang kita ini semua yang Tuhan berkati kita boleh kita makan, tapi kita mau makan pohon kehidupan. Ya, nah saya mau mulai cerita dari The Road to Emmaus, an ancient love story from the Garden Eden restored. Ya, jadi apa yang lost kok kontaknya kita loh. Oke ya, muncul lagi. Nanti kita akan baca perjalanan ini ya. Jadi perjalanan ke Emmaus itu restorasi kita cinta dari Taman Firdaus. Jadi Taman Firdaus itu, di Taman Firdaus, Adam dan Hawa itu setiap menjelang sore, di waktu teduh, di waktu sejuk, itu berhubungan baik dengan Tuhan, apa ya, berkomunikasi baik, ya. Dan lu namain ini apa? Oh, merpati Tuhan. Oh iya, oke, namanya merpati, ya. Lu namain ini apa? Singa, ya kan? Atau burung apa, ya, semua, ya. Komunikasi dengan baik, ya mungkin apapun juga lah, ya. Tetapi bagaimana setelah Yesus bangkit? Minggu depan saya cerita bagaimana Maria Magdalena di kuburan, datang ke kuburan, terus menceritakan kepada Petrus dan teman-temannya bahwa Yesus nggak ada, bahwa malaikat bilang dia bangkit. Tetapi ada dua orang namanya si Kleopas sama istrinya. Nah nanti kita akan lihat, mungkin saudara awal-awal kan itu murid Yesus, ya nanti kita baca, ya bahwa itu turun dengan berdiskusi tentang kejadian-kejadian itu, dan Tuhan Yesus datang di tengah kayak orang barengan jalan gitu, untuk memulihkan mereka, merestore, ya. Saudara, artinya gini, kenapa kita mulai dari Taman Eden? Kita mau lihat, ya, bahwa Tuhan ini memulihkan hubungan itu dengan luar biasa, ya. Dan kita udah tahu karya Yesus itu much more, ya, lebih, sama-sama katakan lebih, ya. Jadi betapa bodohnya kita ini kalau kita nggak ngerti itu, ya. Kita pikir pemulihan itu kalau pemulihan manusia, kalau jamnya ini jatuh rusak, dan kalau perbaiki, ya cuma jangan kena air, perbaiki. Ya kan ini kan jam anti air, kan udah pernah jatuh, misalnya gitu kan. Jadi nggak bisa anti air lagi. Jadi kalau diperbaiki sama manusia, selalu nggak bisa lebih sempurna dari sebelumnya. Tetapi kalau Tuhan restore, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan, much more. Amin. Ya, nah kita mau lihat itu, ya. Kita mau lihat bagaimana Tuhan pulihkan dari mereka kecewa, muka murah. Oke, kalau gitu kita baca dulu ayatnya, ya. Kita lihat ceritanya aja dulu. Ya, sebelum saya yang ceritain, kita baca aja Alkitabnya. Jadi Lukas 24 nih. Jadi saudara mesti bisa lihat ya bagaimana hati Yesus, bagaimana cinta Yesus itu mau memulihkan kita, ya. Nah ya, oke. Lukas 24. Jadi ini udah Lukas bagian 24, nanti Matius 28, Yohanes 20, 21. Ya udah terakhir. Udah ayat-ayat terakhir, ya. Jadi kita baca gantian aja, ya. Saya 13, saudara 14, dan berikutnya sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Makin sepi ya. Ada orang kan nih? Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka, terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu mereka kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Saudara, hilang lagi nih saudara ya. Tolong nyalain lagi, balik nih. Muncul ya. Jadi bagaimana next di situ bisa. Next. Ya, jadi kita mau melihat temukan mutiara dari kisah cinta ini ya. Bagaimana Tuhan tuh mengasihi muridnya. Muridnya itu, 2 orang murid ini sebenarnya sangat kecewa. Mereka turun dari Yerusalem 7 mil ke Emmaus. Ya, mungkin mereka pulang kampung ke Emmaus. Yerusalem itu artinya Yerusalem Shalom, double Shalom, damai sejahtera yang double. Ya, turun kepada Emmaus. Emmaus artinya mandi ombak, ya, mandi yang hangat. Ya, sebenarnya itu suam-suam, ya, panas enggak, dingin enggak. Kenapa bisa dari luar? Mohon minta kasih satu. Oke, Pak. Thank you. Dan turun menceritakan kejadian itu, tidak percaya, saudara. Ya, tidak percaya. Dan Tuhan Yesus datang dan bertanya kepada mereka, kejadian apa sih? Ya, ada Yesus itu. Kami pikir mereka itu akan memulihkan Israel, ya, akan merestor Israel. Ya, tapi udah lewat 3 hari, mayatnya nggak ada, begini-begini. Kita udah baca tadi ya. Bagaimana mereka itu nggak bisa melihat bahwa mereka dengar Tuhan udah pernah ngomong. Jangan sampai maksudnya gini, Tuhan, saudara dan saya bisa lihat Alkitab saudara masing-masing. Saudara bisa cek benar-benar di Alkitab saudara. Ya, benar nggak dosa kita present future sudah diampuni sampai selama-lamanya? Benar nggak sekali untuk selama-lamanya penebusan Kristus buat kita? Benar nggak bahwa Dia telah menanggung semua dosa kita? Dia menanggung penyakit kita, Dia menanggung kemiskinan kita. Sudah bisa dengar Alkitab kita. Benar nggak bahwa itu semua tanpa syarat, cuma-cuma? Ya, tidak ada gini, ada bintangnya kecil Pak. Apa tuh? Syarat dan ketentuan berlaku gitu. Ada gitu? Ya, kalau begitu
besar kasih Allah akan dunia ini sehingga kita dengan anak yang tunggal. Barang saya percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ada bintangnya kecil di kekal gitu. Syarat dan ketentuan berlaku gitu. Alkitab saya sih nggak ada kayak gitu. Saya kitab saudara kayak gitu nggak ada, amin. Ya, nggak ada syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya cuma satu, saudara percaya, bener nggak? Ya, percaya makan, ambil. Nah, kita mau melihat apa yang terjadi dalam perjalanan ke 7 mil ini ya. Mengapa disebutnya Tuan dan Nyonya Kleopas? Ya, tadi kita baca namanya murid itu namanya Kleopas. Bukan dari 11 rasul kan? 11 rasul waktu di bawah kita dengar kan? Mereka balik lagi nemu 11 rasul dan teman-teman yang lain. Ya, bahwa mereka itu disebut Kleopas salah satunya, ya. Dan mengapa Tuhan tidak keliling ke Yerusalem dan memamerkan bekas lukanya? Tuhan pamerin nih, lihat nih, gue bangkit nih, ya kan? Kita baca tadi Tuhan datang, bahkan Tuhan itu mata mereka tertutup, ayat keberapa? 15 kali ya. Mata mereka tertutup, mereka nggak bisa lihat itu Tuhan. Ya, entah bagaimana di Taman Firdaus dia nggak bisa lihat itu pohon atau pohon kehidupan. Ya, nanti kita lihat. Ya, sebenarnya nih udah by grace saudara bisa datang di tempat ini, saudara bisa dengar, saudara bisa lihat Yesus yang nggak tersembunyi. Saya nggak ada punya agenda tersembunyi. Pak Luki, Martin atau semua nggak ada agenda tersembunyi. Kita kerjain orang di sini nggak ada, ya kan? Saya mau menikmati Yesus, istri anak-anak saya nggak ada agenda, nggak ada. Ya, kita hanya mau lihat bagaimana karya Yesus itu yang begitu luar biasa itu boleh saudara dan saya nikmati. Amin. Dengan bebas, dengan merdeka. Ya, mengapa hanya grace Yesus yang dapat mencelikan kita? Nanti kita lihat, ya. Bagaimana kalau nggak Tuhan bilang ini tubuh yang kulit terpecah, makan, terus kita nggak bisa lihat. Ya, mengapa kita hidup sehat, kuat, muda? Ya, banyak orang protes ke saya, apaan tuh forever yang kayak lagu aja, forever yang what to be forever yang. Hey, bukan menjadi tua itu adalah kutuk, gitu ya kan? Sudah di surga Allah kita tidak kena kutuk, amin. Apalagi jenggotan, mukanya murka gitu ya, jenggot sih nggak salah ya kan? Maksudnya marah gitu, siap-siap menghukum. Oh ya, dia Bapak yang siap-siap memeluk kita, mengasihi kita, amin. Semua orang datang diterima seperti itu. Ya, kita mau lihat. Oke, jadi dua laki-laki itu adalah bukan laki-laki ya, dua itu ya. Biasanya kalau saya lihat, soalnya saya lihat, buka, coba saudara iseng ya. Lalu ke Emmaus gitu ya di Google, terus image gitu ya. Nanti yang keluar biasanya laki-laki ya, dua gitu ya. Jadi kayak tadi gambar tuh ada yang satu perempuan tuh cuma satu itu saya lihat gitu ya. Ya, saudara, jadi Tuhan bicara sama Esther Prince ya. Saya bukan yang dapat yang bisa bilang bahwa Tuhan sebenarnya memulihkan apa yang terjadi Adam dan Hawa di Taman Firdaus kepada dua Tuan dan Nyonya Kleopas ini. Ya, nanti kita lihat, oke? Ya, jadi itu bukan murid Petrus, Simon, Yakobus, terus Matius, Markus, ya, bukan ya. Mereka itu di Yerusalem. Ini Kleopas namanya. Dan Kleopas itu kenapa nggak disebut dua laki-laki ya? Kenapa Tuan dan Nyonya Kleopas? Dalam tradisi Yahudi sampai saat ini hanya suami atau laki-laki yang disebut. Ya. 5.000 orang laki-laki yang makan 5 roti 2 ikan, ya. Lalu disebut di keterangannya belum perempuan dan anak-anak. Ya, jadi ada tradisi gitu ya, disebut laki-lakinya. Ya, jadi yang disebut Kleopas ya. Tadi saudara kita baca kan, Kleopas. Ya. Jadi next ya. Nanti kita lihat bahwa waktu di kitab Kejadian 2 ayat 5, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia berkati mereka dan beri nama man, manusia, kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ya, He created them male and female, ada laki-laki dan perempuan, and blessed them and named them both Adam. Ya, Hawanya mana? Hawanya Adam yang kasih nama istrinya Hawa.
Betul nggak? Ya sudah boleh cek nanti di Alkitab, benar ya? Jadi Tuhan hanya tahu namanya Adam, dua-duanya. And the time they were created. Ya, jadi Tuhan lihat kesatuan Adam, suami istri Adam, kesatuan. Ya, kalau istrinya bilang gini, kamu satu sama saya, Bapak Lupi. Kalau istrinya kan, ya, yang suami istri, ya, itu Tuhan lihat satu kesatuan, amin. Ya, makanya kita lihat, wah, ajaib ya, bahwa Tuhan sedang memulihkan kedua orang ini. Ya, Hawa dikasih nama sama Adam. Ya, jadi Tuhan lihat Adam, ya, indahnya di Taman Eden bersekutu di hari yang sejuk. Nanti kita lihat kesamaannya nih ya. Oh Tuhan, ini cerita Kleopas, itu tadi Adam. Oke, next ya. Kejadian 3 ayat 8 kita baca sama-sama. 3:4. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, karena mereka sudah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, saudara makan aja. Nggak Pak, saya nggak mau geris-geris doang. Apaan tuh geris-geris? Saya mau makan hukum Taurat. Ya, ada yang gitu, ototnya gitu sama saya benar. Nggak mau tahu, gitu ya. Ya makan aja. Waktu saudara makan, saudara lihat bininya telan belanja. Kenapa? Standarnya Tuhan tinggi-tinggi gitu ya kan. Waduh, gue sebal sama si ini aja. Kemarin udah ngebunuh dia itu. Ya, saudara, waktu manusia makan buah pohon pengetahuan yang baik, dia lihat Tuhan itu nggak sanggup dia dekati. Amin. Ya, bersembunyi. Jadi kita semua takut. Jadi saudara, bohonglah ya. Orang bilang, ya saya punya hubungan intim sama Tuhan, hubungan intim sama Tuhan. Dia merasa kebenaran diri. Waktu salah aja sekali, jauh itu rasanya. Ya. Dan nggak tahu saudara, kalau saya sih udah pasti. Artinya gini, di luar Yesus perilaku saya nggak kudus-kudus teing gitu ya. Pasti jatuhnya, pasti ada gagalnya. Kalau nggak punya, tanya aja Mika. Oh jangan nanti ditanya beneran. Ya, Lukas 24 ayat 19. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lihat Tuhan pulihkan. Ya, bagaimana manusia udah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan berjalan menjelang malam, matahari hampir terbenam. Jadi waktu hari sejuk, ya Tuhan jalan sama Kleopas sama istrinya. Ya, dan Kleopas dan istrinya udah mau nginep. Tuhan Yesus mau terusin perjalanan pura-pura. Ya, kita tadi udah baca. Ayo dong nginep dong, ayo dong. Ya kan? Kenapa? Karena mulai ada ketertarikan. Ya. Dan masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sudah lihat ya. Oke. Ya, mengapa Yesus nggak pamer aja? Yesus bilang ini, "Dar, lihat gue kan, bangkit kan, lu ngomong tadi nggak bangkit, ya kan? Ya nggak? Tuhan nggak bilang gitu. Ya kita ini perlu kita perhatikan. Kenapa saudara? Ya berkali-kali saya bilang di tempat ini. Waktu kita baca Alkitab kita dengan kacamata geris, ya kita melihat Yesus di seluruh Alkitab kita. Amin, amin. Kita melihat ya ada kemarin minggu lalu teman saya ada yang datang saya dari gereja lain. Terus dia bilang gini, itu tau nggak wakil gembala saya, dia bilang apa? Waktu dia udah lihat, dengerin Pastor Brian punya khotbah, dengerin terus dia baca bukunya, dia bilang gini, seumur hidup saya, dia bilang, saya baru sekali ketemu hamba Tuhan yang ceritanya hanya Yesus dari Kejadian sampai Wahyu. Amen. Ya, saudara, makanya ditulis ya kan Angeligis and Fisci. Karena memang seluruh Alkitab kita isinya ada tentang Yesus, amin. Bukannya tentang motivator, ya kan? Bukan tentang bagaimana caranya 7 langkah menjadi kaya. Lah, sekarang bukan. Ya kan? Bukannya gini, oh ini nih, jangan, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Wah, ini buktinya, ya, wah, ada orang gitu ya kan? Akhirnya khotbah tuh seolah-olah kesehatan itu effort kita. Nah, nggak percaya, amin.
Ya, tadi saya singgung sedikit. Kenapa kesehatan itu Pastor bilang kalau bisa beli vitamin itu kan orang yang duit, orang yang kaya kan? Ya, nggak salah ya bisa beli Herbalife gitu ya. Kristin nggak datang aja ya. Kristin misalnya gitu, nggak salah sih beli aja ya kan, kalau makan aja. Ya, tapi nggak semua. Tetapi saudara tahu nggak? Even begitu Tuhan memberikan kesehatan itu kepada semua orang yang percaya, amin? Iya nggak? Saudara, setiap sel-sel tubuh kita, setiap vital sign dalam kehidupan kita, Tuhan bisa buat semuanya stabil, normal, sehat nggak? Sehat, ya. Jadi atau makin yuk kita makan babi pamerki tiap minggu, ya boleh gitu kan? Maksudnya bakmi babi pada doyan ya kan? Ya, silakan, ya kan? Saya juga makan, saya nggak bilang gini, gue udah nggak makan lagi, gue mau pas ini ya, tapi nggak usah terlalu banyak, ya. Atur saja hikmat Tuhan. Tapi Tuhan itu sebenarnya memulihkan kita semua, ya, amin. Ya, jadi Yesus itu pertama dia nggak pamer, tapi dia, nah ini ada dakwaan ya, lihat ya. Lukas 24 ayat 15 begini, lalu dia berkata kepada, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Ya, ini straight, ini Tuhan langsung ya. Saya kemarin sharing sama Martin, kalau Tuhan ngomong ini, bodoh lu, ya kan, lamban gitu ya kan. Saya pikir gini, ini ada keki juga kali Tuhan, gue udah mati, capek-capek di kayu salib, disiksa, dicambuk, dicobain. Cuman gak percaya, gue gak percaya tuh Tuhan bangkit. Kesel gak kira-kira? Ini pikiran manusia saya ya. Makin bilang tentang apa, Tuhan juga ngomongnya tetap baik. Ya, saya setuju. Cuma bayangin gak kayak gini gak kira-kira? Ya gak? Kalau saya jadi Tuhan, lu gue udah mati, kayak salib lu, udah gue begini, bikin begini, lu cuma gini. Gue gak percaya tuh Tuhan banget, gue gak percaya tuh Grace, gue gak percaya. Saudara tahu gak kalau orang nanya sama saya, ngapain Yesus mati di kayu salib? Saya cuma bilang gini, supaya lu dapat Grace. Ya, makanya saya bilang nih, urusan kasih karunia ini urusan hidup mati, saudara. Saudara kalau nggak dapat kasih karunia Tuhan, mati nggak kita? Pakai hukum Taurat mati nggak kita? Ya, cuman orang sok dikasih cuma-cuma mau bayar. Ya, makanya Tuhan bilang ini, and Jesus said to them, "Oh foolish ones." Ya, sluggish in mind, udah pikiran bodoh, ya bodoh of perception, ya punya gambaran yang bodoh, slow of heart to believe, adhere to and trust in and rely on, ya nggak percaya everything that the prophets have spoken. Jadi dakwaan Yesus kepada murid-muridnya yang katakan kepada gereja saat ini, ya. Satu, bodoh karena tidak pedulian dan tidak punya pengetahuan pewahyuan Yesus dari Alkitab. Bodoh, yang nggak punya pengetahuan, tidak pedulian, nggak pernah lihat bahwa tuh korban tuh sempurna. Itu udah stupid pisan itu. Ya, nah, cuman ada yang satu lagi yang enak, ya. Dia bilang gini, dan lamban sekalipun punya pengetahuan firman tetapi lamban hati. Saudara, cuman gini, saya setuju sama Martin. Tuhan tuh sebenarnya nggak kayak saya sih cuma rada gemes gitu ya, makanya Tuhan. Tuhan tuh ngomong tuh penuh dengan kepriyaan, penuh dengan kasih sebenarnya. Ya, kenapa? Karena Tuhan seketika Tuhan langsung kasih solusinya gitu. Seketika Tuhan kasih solusinya sama saudara dan saya, ya, bahwa Tuhan benar-benar bodoh, lamban hati. Tapi Tuhan bilang, lihat, ya, Yesus penuh kasih memberi solusinya, sama-sama karena solusinya, ya. Makanya saya kemarin pas dengar baca gitu, Jesus loves me, oh Jesus loves me, yes Jesus loves me, the Bible told me so. Amin. God is so good, God is so good, God
is so good, is so good to me. Amin. Ya, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Amin. Ya Tuhan mesti ya lihat ya bahwa Alkitab itu foto album tentang Yesus. Ini soal memandang Yesus. Jadi kalau orang tanya apa tuh setelah kita terima Yesus, gua tahu ini kan basic, ini kan tentang Yesus kayu salib. Apa tuh sebenarnya? Kenapa? Terus pandang Yesus, beholding Jesus. Makanya nggak bosan-bosan di mimbar ini terus memberitakan tentang Yesus. Ya, dan saudara sekarang tahu. Ya saya sih nggak ngerti juga. Ya kan ada saya bilang kalau saya ketemu Martin ya kita lagi dengerin khotbah terus, ya kan? Oh itu baca terus kenapa? Enak, enak dibilang enak. Yesus itu enak. Ya, jadi waktu kita makan tuh benar-benar enak sebenarnya. Ya saya nggak perlu semuanya sama ya. Kalau kita misalnya di jalan, I'm righteousness of God in Christ, ya kan? Kita bilang, I know the unforced wisdom of grace, grace, bisa coba gitu teman, ya, restore. Terus sebenarnya kita lihatin Yesus terus. Ya, begitu simpelnya, begitu kita lihat Yesus. Mau raksasa 12 meter di tanah perjanjian itu nggak kelihatan lagi, kecil mereka. Amin. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Ya, kitab-kitab Musa apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, dari awal Tuhan kira-kira bilang ini, lu tahu nggak itu apa yang Tuhan ngomong sama Hawa? Nanti aku akan lihat keturunanmu akan menginjak kepala ular itu. Itu tahu nggak itu gua? Kira-kira gitu. Itu Yesus. Amin. Ya, kamu tahu nggak itu? Waktu kita bicara kejadian Keluaran udah jelas ya, ada domba Paskah yang disembelih, yang darahnya dilaburkan di pintu sehingga tidak ada satupun kematian itu masuk ke dalam keluarga yang ada darahnya. Itu tahu nggak Yesus? Amin. Ya, tahu nggak? Ya, tapi imamat tahu nggak yang kita tiap kali setel kalau perjamuan? Ya bagaimana domba korban-korban itu, korban bakaran, korban ini, korban itu tentang Yesus. Amin. Tahu nggak itu di breakdown semua untuk kepentingan saudara dan saya. Amin. Ya, tapi kalau misalnya Simpson sama. Ya bagaimana itu Simpson itu pada waktu dia penuh dengan kembali lagi dengan urapan dia, orang itu tiang itu. Seperti Yesus mati di kayu salib yang mati lebih banyak. Amin. Belum lagi kita bicara Yusuf minggu-minggu lalu. Belum lagi bicara Daud. Nabi-nabi besar, nabi-nabi kita semua tentang Yesus. Bagaimana kita lihat di kitab Amsal, di kitab Mazmur. Kita lihat, itu orang benar, Yesus. Itu ya tapi kalau misalnya Amsal yang terakhir tentang wanita, siapa tuh? Yesus. Amin. Yang menyediakan buat saudara dan saya. Saudara minta pewahyuan Tuhan. Ya, seluruh Bible itu all about Jesus. Itu aja Tuhan mau cuma ngomong sama mereka. Karena itu Tuhan bisa menceritakan tentang dirinya dari kitab kitab-kitab Musa sampai nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Ratapan, Daniel. Ya nabi-nabi kecil, Hosea dan segala macam. Apa yang Maria? Halo, amin. Ya, jadi saudara nggak lagi melihat ini bukan Yesus. Kalau nggak ngerti, tanya sama Roh Kudus. Ya.
Jadi kedua pohon itu membuka mata, ya. Jadi kita udah tahu apa mutiara-mutiaranya. Oh iya, ternyata Tuan dan Nyonya Kleopas. Tuan dan Nyonya Kleopas itu Tuhan mengembalikan kembali, ya. Adam dan Hawa nggak sempat makan buah pohon kehidupan, ini makan buah pohon kehidupan. Mereka bisa melihat Yesus, mereka bisa hidup, ya. Hidup, nanti lihat, hidup bukan hanya kehidupan kekal, Zoe life yang eternal, tetapi Zoe dunia dikatakan yang kita hidupi sekarang di dalam tubuh ini. Ini ajaib ya saudara, nanti saudara lihat, ya. By the grace of God, saya percaya di sini saudara kita akan ketemu, dijemput sama Tuhan Yesus, diangkat sama-sama, nggak ngalamin kematian semua, amin. Makanya nggak ada departemen kematian kan di gereja kita, nggak ada, ya. Oke, ya. Jadi buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat membuka mata mereka, bahwa mereka telanjang, ya. Buah pohon pengetahuan yang baik jahat, tubuh Kristus, darah Kristus, ya. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka kedua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka mengenakan daun pohon ara dan membuat cawan. Ya, daun ara lambang usaha manusia untuk menutupi ketelanjangannya, untuk menutupi malunya, untuk menutupi kekurangannya. Ya, kita udah tahu. Ya, makanya Tuhan Yesus kutuk pohon ara yang ada buahnya. Betul kan? Kita udah pernah dengar di tempat ini, tapi yang diulang-ulang nggak apa-apa. Ya, kita harus kutuk itu. Hukum Taurat dalam kehidupan kita nggak ada lagi, nggak berkuasa lagi. Saya dibawa kasih karunia. Persoalan dibawa kasih karunia, nggak ada masalah, karena ada solusi. Ya, ayat 24-31 Lukas. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Terbukalah mata mereka waktu Tuhan memecah-mecahkan roti, memberikan kepada mereka perjamuan kudus, amin. Ya, matanya lihat, kenal. Saudara dan saya ini bukan kebetulan dibawa temennya, kayak dibawa siapa di tempat ini. Saudara dibawa untuk melihat Yesus, amin. Ya, kalau saudara benar-benar melakukan dengan hati yang tulus, discern the Lord's body, inilah tubuh Kristus, inilah darah Yesus. Saudara bisa melihat Tuhan, amin, amin. Nggak, bukan gini. Kalau gampang dalam tanda petik, sebenarnya gampang sekali ya. Seluruh dunia udah bisa. Siapa yang nggak mau selamat sih? Siapa sih yang nggak mau hidup kekal? Ya, siapa sih nggak mau hidupnya tuh selamat? Selamat tuh safe, selamat. Hidupnya, keluarganya, masa depannya, keuangannya, kesehatannya. Siapa yang nggak mau? Bayarnya apa, Pak? Gratis. Siapa yang nggak mau? Kenapa saudara? Kenapa Pak Paulus yang bisa terima Yesus? Kenapa nggak saudara yang lain? Bukan banyak saudara yang Muslim ya Pak ya? Kenapa saya dari begitu banyak teman-teman saya di SD, di SMP, di SMA? Kenapa saya? Saya nggak terlalu baik juga misalnya. Kenapa nggak yang lebih baik misalnya? Saudara bisa lihat Yesus Juru Selamat. Itu by grace. Ya, jangan sampai iblis itu bawa lagi supaya kita melihat ke buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Lepas dari Kristus, jatuh dari grace, fallen from grace. Ya, fallen from grace, sehingga nggak kenal lagi. Jadi restorasi itu mulai zaman kudus. Anda lihat ya, nggak main-main. Ya, simple loh. Ya, saudara boleh pesan sama Ibu Lili. Martin pesan tadi dia. Oh, Bu, saya mau beli aja deh. Nanti kita tinggal beli, pesan. Ya, pesan aja. Bawa di rumah, taruh. Ya, kalau nggak beli di PC kayak Paluki juga bisa. Lukas 14, Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ya, saudara, waktu perjamuan kudus itu diberikan, saudara sebenarnya kan cuma gini, untuk menjadi peringatan akan aku, amin. Waktu saya khotbah di sini kan saudara diingetin lagi, benar nggak?
Hei, kita udah dipulihkan. Hei, ada pemulihan keluarga loh. Ada pemulihan hubungan. Yesus ada di tengah-tengah. Istri, suami, istri, ada Yesus. Ya, yang air putih jadi air anggur lagi di Kana. Amin. Ya kan? Bahwa semua itu dipulihkan begitu luar biasa. Sudah dipulihkan juga kesehatannya, kemudahannya, kekuatannya. Saudara, dan saya Kejadian 3 ayat 22 seperti saya bilang, jangan sampai mereka itu makan buah pohon begituan, kata Tuhan. Makanya dijaga dengan malaikat, berpedang, berjalan-jalan. Saudara, lihat. Saudara bisa makan Yesus. Tubuh yang saudara Yesus itu gak bisa kalau gak Yesus mati dulu, kita gak mati dulu bersama Yesus di kayu salib. Betul gak? Begitu luar biasa. Begitu ajaib. Ya. Dan Tuhan bilang gini, jangan sampai mereka makan buah pohon kita. Kalau mereka makan, mereka hidup selama-lamanya. Kejadian 3 ayat 20, kalau saudara baca aja. Tetapi pedang itu sudah tertancap kepada Yesus. Ada di binatang kecil, ya kan? Sehingga apa? Sehingga saudara saya bisa makan sehidangan dari raja, menikmati, ya. Jika mata kita bisa terbuka, tadi dikatakan, kita bisa terus lihat Yesus. Ya, saudara, ya kan cukup satu Pak. Pokoknya udah saya pas execution, atau saya juga, saya udah lempar kayak saya. Boleh. Saya nggak paksa saudara untuk makan semua. Ya, tapi betapa begitu banyaknya di meja makan ini, begitu saudara bisa lihat, bisa makan. Ya, kenapa? Semakin kita menerima pewahyuan kasih karunia, semakin kita terima kepenuhan Allah. Amin. Nggak ada salahnya. Marco sekarang kepenuhan pewahyuan Allah, terus setiap kali dia membangkitkan orang sakit apapun sembuh. Betul nggak? Kenapa? Karena Tuhan. Ya, kehidupan fisik. Nah, pada fisik ini yang saya juga lihat ya, nanti coba kita lihat. Ini luar biasa. Hidup Zoe kosmos ya, tadi saya singgung ya. Kita baca Yohanes 6 ayat 1, 3-4. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara cek di Alkitab saudara, hidup dunia disebutnya Zoe kosmos. Ada Zoe juga nih, Zoe aion. Hidup kekal, hidup selama-lamanya. Betul, ada kehidupan kekal selama-lamanya. Nah, tapi ajaib kan? Dagingku akan kuberikan untuk hidup dunia. Siapa yang bilang orang Kristen harus sakit-sakitan, lemah? Ya, cuman gini, ini kita bicara belak-belakan. Saya lihat di Facebook saya, ada yang komplain, mungkin ya kan, mungkin bukan gereja karismatik ya. Terus dia marah-marah soal Benny Hinn katanya hari ini di rumah sakit di rumah sakit. Saya dulu, kalau orang sehat kan ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus nggak mungkin bisa sakit. Betul kan? Betul. Ternyata Benny Hinn tidak ada penuh Roh Kudus katanya gitu. Saudara maksudnya ya? Ini kita akan hadapi semua. Maksudnya gini, orang gini, bukti itu orang Kristen, buktinya tuh ternyata sakit tuh, darah tinggi. Buktinya tuh habis doa puasa mati, kejebur semua satu bus misalnya. Buktinya tuh naik pesawat mati semua. Itu sih bukti. Boleh. Saudara udah gini aja, simple sekali. Kamu lepas dari Kristus kalau mengharapkan kebenaran yang kebenaran, kamu hidup di luar kasih karunia. Saudara, kita dipercaya dulu, amin, bahwa di bawah kasih karunia kita, di bawah, di dalam Yesus nggak ada sakitnya, Yesus nggak ada penyakit apapun, Yesus nggak punya kelemahan apapun. Kita percaya itu sepenuhnya bukan kekuatan kita, amin. Pemberian, supply dari Tuhan. Itu masalahnya. Kalau saudara dikatakan saudara dekat dengan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, kenapa? Ya karena saya puasa. Saya udah puasa 40 malam. Saya penuh Roh Kudus dong. Saya lebih penuh dong. Saya penuh pengurapan Tuhan dong. Ya kan saya nyembah di mana? Saya nggak laku sebenarnya. Ya, kalau sudah baca Amsal 12 ayat 9 bilang orang benar tidak akan mengalami
malapetaka apapun. Orang juga komplain sama saya. Kalau gitu, lu ngatain yang kena celaka itu malah kena apa? Karena bukan orang benar, karena nggak dibawa grace. Yang ngomong gitu siapa? Yang saya ngomong, firman Tuhan katakan orang benar tidak mengalami celaka apapun. Amin. Amin. Karena buktinya nggak semua bilang amin kan? Sudah ragu-ragu, iya apa enggak ya? Kadang-kadang kita khawatir kali, ya kan? Nanti kalau sakit saya diketawain gitu. Saya nggak takut diketawain, kenapa saya mesti takut? Betul nggak? Ya? Kata pastor begini, mendingan tembak matahari kalau meleset kena bulan gitu ya. Ya, daripada lu tembak di bawah, yang meleset kena bangku. Ya, tembak. Kita taruh kepercayaan kita penuh pada dia. Amin. Cuman ya jujur, saudara, ya ini kita bicara belak-belakan. Ini bukan eksklusif, ini inklusif. Semua bisa menerimanya, termasuk saya. Dan semua tidak bisa juga nggak mau makannya, termasuk saya. Ya kan? Tapi kalau saya mau makan, saudara mau makan, saudara menerima manfaatnya nggak? Ya. Amin. Terima manfaatnya, nggak ada kelarang. Tuhan nggak bilang gini, jangan, ini kok buat si Melki doang. Lu nggak, udah dikasih Melki, lu nggak kebagian. Enggak. Kalau saya terima, kalau Martin terima, kalau Pak Luki terima, kalau Pastor Pres terima, kita terima. Amin. Amin. Ya, kalau dia nggak mau terima, kita tetap mau terima. Masa bodoh amat. Ya, saudara lihat, waktu mereka makan, Kleopas sama istrinya, Tuhan memecah-mecahkan roti, ya, akulah roti hidup, akulah pohon kehidupan, buah pohon kehidupan, amin. Dan dagingku benar-benar makan, darahku benar-benar minuman. Ini yang memberi kepadamu hidup selama-lamanya. Udah jelas kita terima hidup selama-lamanya, ya kan? Saudara diampuni, pas presiden bilang, saya hidup selama-lamanya, once and for all. Diangkat nggak diangkat? Diangkat. Ya kan? Ya tapi Pak, ini bulan dalam, matahari begini, tiap ini. Diangkat. Amin. Ya, kenapa? Karena dalam sekejap mata sudah diubahkan, mengenakan tubuh yang Kristus pakai untuk tubuh baru. Ya, jangan tanya gimana, saya nggak tahu. Tuhan bilang pokoknya dalam sekejap mata diubahkan. Pokoknya Tuhan bilang, I'll never leave you, never forsake you. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau, tidak pernah melupakan kau. Kalau pengangkatan kan Roh Kudus diangkatkan, gitu kan? Sorry, ya kan? Angkatkan, masa saudara ditinggalin? Halo? Enggak, ya? Berarti bohong dong firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Nggak mungkin, saudara, orang yang bohong. Saudara, nggak mungkin Tuhan yang bohong. Amin? Makanya makan bener gitu loh. Makan, nggak ada yang larang. Banyak aturan, nggak ada aturan. Di rumah saya sendiri, Tuhan terima kasih, tubuh Kristus, saya percaya. Darah Kristus, pengampunan segala dosa, saya percaya. Lakukan, benar nggak? Iya nggak? Saudara kuat terus, segar terus, sehat terus. Ya, mulai katakan. Pokoknya apa aja deh, ya. Udah lebih kalau baca kesaksian saya itu pasti lebih banyak yang mereka alami daripada even yang Pastor Prince sendiri misalnya. Kenapa ya mereka mengalami nanti sudah mati ya kalau dia bisa hidup lagi, ya. Jadi roti yang aku berikan adalah dagingku. Discern the Lord's body. Itu masalahnya karena tidak menyadari, tidak discern, tidak mengakui tubuh Tuhan. Ya, tapi tetap nggak apa-apa juga. Kenapa? Cuma makan roti, nggak ada racunnya juga. Saudara jangan takut, ya kan? Tapi kalau nggak discern the Lord's body, fungsinya, manfaatnya kita nggak miliki. Sayang amat. Tuh nggak? Ya, padahal Tuhan bilang yang akan kuberikan untuk hidup dunia, Zoe Kosmos. Sudah hidup dunia sudah perlu apa? Perlu darah tinggi? Perlu gula darah? Enggak kan? Perlu kakinya sakit? Kalau lari ininya, aduh udah tua sih, jadi tulangnya sakit. Enggak. Tuhan Yesus nggak ada sakitnya, saya nggak ada sakitnya. Amin. Ini bukan sombong-sombongan, bukan saudara. Percaya, amin. Percaya, sama-sama percaya. Percaya, ya kan? Zoe Kosmos itu untuk hidup dunia.
Haleluya. Habis, udah sampai sini aja ya. Ayo kita menikmati Tuhan. Amin. Pemusiknya udah gak ada ya? Ada sini kan? Komik. Main drum. Kita nyanyi lagi. Kalau itu bisa kan? I'm standing. Aduh, udah open heaven. Marco main drum? Hah? Apa? Bagus loh.